kuncinya ada dalam menyamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ibu-ibu tak beritahu kenapa istrinya Nabi harus banyak. Mau? Ikis kenceng-kenceng mulai nyerempet mana ya? Saya ini latihan, ya apa ceramah itu bisa fokus gitu loh, tidak guyon. Tapi ngelihat ibu-ibu kita agak anggudompannya kok kurang lego ya. Enak momen ya. Istrinya meninggal tetap dia tidak nikah ya Pak Indro ya, masya Allah. Enggak tahunya ngempet. Kenapa? Tidak tahunya ngempet. Oh, enggak, saya tidak pakai ngempet-ngempetan. Ngapain? Lost doll. Tak taruh. Wong lanang itu jangan kakean pikir Pak. Laki-laki itu merdeka. Nanti tak ceritani singa prematur. Jangan-jangan panjenengan orangnya ini. Sudah Bu. Laki-laki itu kalau istrinya satu itu simbol kesetiaan. Terus dianggap kalau istrinya lebih dari satu itu seakan-akan tidak setia, malah keliru. Nabi Muhammad orang paling setia atau tidak? Ya. Jawaban sih buah Nabi Muhammad orang paling setia apa tidak? Ya. Istrinya berapa? Berarti kalau suami Anda pengen setia suruh nyuntuh apa Bu? Iya. Loh, kok mulai apa sih? Saya ceramah kok mulai. Kayak mana mulai ini? Nah, begini Bu, ini serius. Syekh doktor, bukan dokter, Tariq Al-Habib. Ini orang Saudi, S1, S2, S3, belajarnya itu ilmu jiwa, psikologi. Bahkan belajar S3-nya itu di Amerika. Tentang psikologi, bagaimana ngadepin manusia. Dan ingat Bu, orang dakwah itu kudu ngerti psikologi. Bagaimana ngelihat jamaahnya, ketok ila orang sing wis ngantuk. Ojo didawa-dawa no mandek kok. Kalau nampak jamaah masih begitu antusias, tambahin dikit. Kalau nampak jamaah mulai bingung, kurangin materinya. Banyakin penjelasannya. Itu kudu ngerti. Sementara mohon maaf, banyak sekarang di antara penceramah ini sing penting ngomong. Sampai ngrungokno gak ngrungokno sak karepmu. Sampai ngerti gak ngerti sak karepmu, mikir muni, mikir gembret sak karepmu. Saya tidak begitu. Saya kudu meyakinkan jamaah saya kalau pulang kudu ngerti. Dan saya tidak mau jamaah saya itu ketika pulang mang ceramahnya apa? Bu, ngerjain ini bu-ibu. Tahu ini? Takoni poligami lah ini lah ngono. Ora apa enak belas. Nah, saya tidak mau begitu, Bu. Nah, sekarang begini. Dr. Tariq Al-Habib ahli psikologi, beliau itu orang Riyadh, Saudi Arabia. Ketika umroh ke Mekah, mampir ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau duduk di Raudhah, ya. Dan ini nikmat betul, ya Allah. Mudah-mudahan panjenengan semua sama Allah dimudahkan berangkat ke sana. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam waktu dekat ya insya Allah. Baik itu umroh ataupun haji. Amin ya Rabb. Dan paling enak kalau sekeluarga ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita kemampuan. Amin ya Rabbal Alamin. Duduk beliau di Raudhah, terus ngadep ke kamarnya Rasulullah itu. Ada kamar Rasul bersama Ibunda Aisyah dengan istri-istri yang lainnya begitu. Terus beliau mulai mikir, kenapa istri Nabi harus 9? Kok tidak 1? Oh, bingung. Diceritain nggak? Tidak usah lanjutin ya. Hadirin sekalian, kita lanjutkan singa prematur. Emong pasti, semua jodoh. Kenapa istrinya? Saya takutnya karena direkam loh. Biasanya nggak direkam-rekamin loh biasanya. Siapa wedi? Enggak ada apa wedi. Wedi nggak modal ini saya. Iya, sedikit. Titik wedi titik. Nah, maka beliau mengatakan kenapa ya istri Nabi harus 9. Beliau mikir, waktu itu menjelang adzan subuh. Jadi beliau habis sholat tahajud, masuk Masjid Nabawi, kemudian duduk. Dan di Masjid Nabawi dulu kalau panjenengan di Raudhah, kalau sudah 20 menit menjelang adzan subuh itu nggak boleh pindah. Orang lain tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Ya seneng di Raudhah nggak boleh metu ya. Seneng. Ada orang datang ngelayanin bawain minuman, ada orang datang ngelayanin bawain roti, ada orang datang tanya mau mushaf Al-Quran untuk dibaca, ada yang lain datang sampai perlu apa? Gini Raudhah, masya Allah. Mudah-mudahan semuanya sama Allah dimudahkan ke sana. Amin. Sudah, maka beliau merenung, apa kunci ini ya?
kenapa Nabi Muhammad itu laki-laki yang menjadi sosok idolanya manusia seluruh alam, tapi istrinya kok harus 9? Menjelang adzan subuh, dikit lagi adzan subuh, beliau dapat jawaban. Walaupun kata beliau ini bukan jawaban yang pasti, tapi nyerempet. Selain jawaban-jawaban yang lain. Karena apa? Cerita bahagia rumah tangganya Nabi itu tidak cukup kalau diceritakan oleh hanya satu istri. Maka untuk menceritakan secara keseluruhan bagaimana indahnya rumah tangga Nabi, itu satu orang tidak cukup. Karena itulah Rasulullah perlu menambah istri agar cerita kebahagiaan itu tersebar dan tidak ada yang tertutupi. Artinya rumah tangga itu sudah begitu bahagia, maka Rasul ingin berbagi apa? Kebahagiaan. Dan supaya cerita bahagia ini tersampaikan, maka harus punya banyak apa? Jubir. Harus punya banyak apa? Jubir. Agar panjenengan ngerti ketika di rumahnya Ibunda Aisyah makannya apa, ketika di rumah Ibunda Sofiyah bagaimana, ketika di rumahnya Ibunda Ummu Salamah bagaimana. Itu supaya semuanya tersampaikan kepada umat. Lo panjenengan urip sik sorot dum-dum apa? Kalau Nabi Muhammad berbagi bahagia, panjenengan itu loh. Ngedum apa? Ngedum nangis. Nah, maka itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk ke materi, dan saya tidak mau buru-buru di sini, mumpung tidak panas ya, mumpung tidak panas, mendung. Ada beberapa waktu terakhir ini 2 berita kematian yang ngagetin banget. Nomor 1, Ustadz Azhar Reza. Saya tidak tahu beliau pernah ke Pari apa tidak. Wallahu a'lam bishawab. Pernah ya? Yang sini bilang pernah, sini bilang belum. Saya harus percaya siapa ini? Tapi antara laki dan perempuan ya jelas milih laki saya. Laki-laki itu lisannya lebih perempuan itu kadang-kadang like ngomong butuh konco kok. Sudah, Ustadz Azhar Reza, semoga Allah merahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Itu masih muda sekali. Ya kira-kira 4-5 tahun di atas saya. Sudah, beliau itu senengannya touring naik motor. Seneng banget sampai ke Banjarnegara, Batur, daerah Wonosobo itu naik motor. Nah, maka beliau kepingin dakwah ke Lombok, tapi beliau ngajak teman-temannya naik motor. Walhasil singkat cerita, kecelakaan tunggal. Masuk ada jurang, tapi tidak seberapa dalam juga. Tapi namanya ajal ya. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab kematian itu banyak, tapi namanya mati, ya mati kan. Nah, sudah akhirnya beliau meninggal dunia. Kaget kita di Malang, terkejut kita. Ini seorang ulama yang masya Allah, seorang dai yang dekat dengan jamaah, seorang dai yang tidak pernah nolak jadwal selama waktunya ada. Itu Ustadz Azhar Reza. Semoga Allah merahmati beliau. Meninggal dengan suatu hal yang kita tidak nyangka, sehat walafiat, seger buger, di kuat-kuatnya umurnya seorang manusia. Yang kedua, kemarin putranya Kiai Haji Almarhum Arifin Ilham ya. Semoga Allah merahmati beliau, yaitu Ustadz Amr namanya, Amr. Kita beberapa kali ketemu dengan beliau. Orangnya seru banget. Yang pernah ngikut Instagramnya ya, ikut ada Instagram Lambe Turah, tau nggak ada ya? Astagfirullahaladzim, Lambe Turah, Mak Nyinyir, Lisan Doer, di sini Gosito, astagfirullah. Tapi lumayan ngaji ya, kurangi dosa ya. Nah sudah, ya seperti di Instagram itu kehidupan beliau seru banget, lucu anaknya dan tawadhu. Umurnya berapa Bu? 20. Meninggal dunia. Nah maka kita ini, saya yakin tidak ada seorang pun di antara panjenengan yang yakin bakal gak mati. Tapi semuanya yakin pasti mati. Cuma masalahnya itu kapan kita mati, itu kadang-kadang yang jadi masalah. Ono sing ngerasa sik duwowo. Bahkan maaf yang sudah sepuh pun itu kerasanya apa? Aku sik seger.
Lho rencane panjenengan tasih entek ya entek koncoku. Konco SD iku sak kelas wong 12 iki wis budal kabeh. Konco SMP iku wong 20 iku tapi aku gak SMP. Lho iya kok bingung. Sudah itu habis temennya itu pun saya gak terima oleh diwarak cepet. Bentar lagi. Nah itu masalahnya di situ Bu. Kita ini tidak yakin bahwa kita ini sebentar lagi mati. Saya ngomong begini, Bu, jangan saya. Sendiri. Pak jenengan datang pengajian begini, nanti pulang. Nggak jamin sampai maghrib Pak. Boleh jadi nanti kita buka grup WA. PCM Pari. Itu nanti. Ya Allah, lu ngaji ngarep dewi. Hati-hati sekarang. Maco. Mulai dinggu kan, ngarep ya. Langsung kepikiran, lu ketemu ngaji ngarep dewi. Nah, itu bisa terjadi. Laki maupun perempuan, tua ataupun muda. Karena meninggal itu bukan urusan umur kan, urusannya ajal. Dan ajal itu tidak harus tua, ya kan? Nah sudah, maka saya kasih buat panjenengan 4 amalan. Ini pegang betul-betul. Kenapa 4? Ini bukan jumlah istri. Jangan salah paham. Ini 4. 4 amalan yang kalau panjenengan pegang, ini minimal papat ini. Kalau panjenengan mau kembangkan ahlan wa sahlan, panjenengan mau tambah lebih bagus. Cuma minimal yang 4 ini panjenengan pegang. Sehingga kematian itu datang kapanpun panjenengan meninggal dalam keadaan ready. Ready. Apa ready? Ada RT papat itu? Oh Rudi itu ya. Ready itu siap. Minimal gak wedi teman-teman gitu. Nomor 1. Ditulis kan? Mosok. Kemarin nulis. Nomor 1. Iya itu. Saya tahu. Bawa buku tidak bawa pulpen kok. Ada yang bawa pulpen tidak bawa kertas. Laki-laki belas sih. Ibu-ibu loh, masya Allah. Rajin ya Mas. Oh bapak. Ngaji mak timbangkan. Ini ngaji ini tahu tidak kenapa? Timbang di oman sini ini bojo. Ngaji. Saking jeniusnya kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahu kan? Nulis di pengajiannya Imam Malik itu pakai ludah gitu. Imam Malik ngamuk, ya abad-abad, guyon narik iki jadi, dibiarin. Hari kedua gitu lagi deh, pojok. Mari kita kesuani salaman di saya. Hari kedua tetap kata Imam Malik, wallah ya abad-abad, ini bercanda anak kecil ini. Hari ketiga gitu, Imam Malik gak terima, dipanggil, sini, kamu ini murid paling kecil. Tapi kamu main-main di majelisku. Anda tahu Imam Malik itu Pak? Imam Malik itu pengajiannya Rebu, Selasa masjidnya penuh. Fajar Solihin pengajian jam 6. Ya beda lah itu Imam Malik ya. Pengajiannya Rebu, Selasa sudah penuh. Maka Imam Malik getut, ini lapo ngaji dapat tempat tapi guyon. Dipanggil. Setelah dipanggil ditanya, kamu ngapain? Dibilang, aktub, saya nulis. Imam Malik bilang gini, coba sih kamu nulis pakai apa? Ada. Apa kata Imam Malik? Iqra' ma katab. Wajon sih kok tulis. Anda tahu nggak? Dibaca sama Imam Syafi'i pelajaran mulai 3 hari yang lalu sampai hari ini dan tidak kurang 1 huruf pun. Nah, bapak-bapak itu kelasnya Imam Syafi'i. Serius kan? Serius. Tak belani Pak. Panjenengan keliru loh Pak, tak belani. Apa mana bener ya? Nah, akhirnya mulai hari itu Imam Malik ini semua kebutuhannya dicukupi oleh Imam Syafi'i, semua kebutuhannya dicukupi oleh Imam. Nanti panjenengan undang saya, suruh cerita masalah Imam Syafi'i sama ibunya. Saya kalau Imam Syafi'i itu menjiwai banget saya. Saya lihat kurung Imam Syafi'i itu kayak, wah itu top. Kenapa? Sekarang bisa? Panitia ya Pak? Ini flyer harus kadung singa prematur ya? Imam Syafi'i, nanti. Jadi ketika pulang Bu, itu kafilah dagang kalah sama Imam Syafi'i. Duitnya wakeh, mbak ibu ya Bu. Kau kan balik Syafi'i, saya gak seneng dia pulang bawa duit, saya kepingin dia pulang bawa ilmu. Sekarang anak tuh mulai wedi gak bawa apa-apa. Zaman dia bawa malah dikongkon ngalih. Ojo mulai nak, balik oi.
mulai anggo duit, kelako duit nah gitu. Sudah? Yang nomor 1 tulis. Dan nomor 2 Dulu. sabar, jangan dimundur ini. Nomor 1 dan nomor 2 ini zikir ba'da salat. Kan mulai. Adalah perempuan ini musta'jilat. Kakean ke susu. Nomor 1 dan nomor 2 zikir ba'da salat. Yang pertama apa? Jangan tinggalkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali masing-masing. Ditutup 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Anda tahu apa keutamaannya dari hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadis Sahih Muslim dikatakan hutat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Allah ampuni semua dosanya dia walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Zikirnya apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semuanya 33, digenapkan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibacanya kapan? Ba'da salat fardu. Dosa panjenengan dibusek oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang kedua, ayat kursi ba'da salat. Ayat kursi ba'da salat. Apa itu? Ba'da zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Baca ayat kursi sekali aja, tak usah kaget. Dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, ini muttafaqun alaih, dikatakan begini. Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salat lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Orang yang istiqomah baca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali belum datangnya kematian. Berarti kalau orangnya mati langsung surga. Syaratnya setiap selesai sholat fardu baca apa? Ayat kursi. Berapa menit baca ayat kursi? 1 menit tidak sampai. 45 detik saya pernah nyoba. 45 detik itu bacanya pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu 45 menit. 45 menit. 45 detik. Amal ketiga. Jadi yang pertama penghapus dosa, yang kedua jaminan masuk surga. Yang ketiga, panjenengan perlu jaminan ampunan di hari kiamat dan panjenengan perlu jaminan selamat dari azab kubur. Baca surat Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Santri Masya Allah, ini santri Muhammadiyah top. Begitu. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang membaca surat Al-Mulk 1 hari sekali, istiqomah. Sehari sekali. Panjenengan boleh baca ba'da sholat subuh, boleh. Panjenengan boleh baca waktu selesai sholat tahajud, boleh. Panjenengan boleh baca menjelang sholat duha, boleh. Siang, malam, sore, semuanya boleh. Yang penting minimal sedino sepisan. Apalagi ibu-ibu kan, Bu, ibu-ibu kan Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi sehari-hari ya. Nah, maka yang pertama kata Rasulullah, inna fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta yaghfirallahu lahu. Ada satu surat dalam Al-Quran isinya 30 ayat. Kalau terus dibaca, maka dia akan membela orang yang membacanya nanti di hari kiamat di hadapan Allah sampai sama Allah dosanya diampuni. Apa keutamaan yang kedua? Diselamatkan dari azab kubur. Panjenengan ini dan saya sama, takut meninggal itu gara-gara wedi di kuburan didusuki malaikat. Takut nanti kuburan itu moro-moro apa? Iya kan? Maka kita perlu jaminan supaya selamat dari azab kubur. Dan kalau tidak dapat azab kubur, artinya mafhumul mukhalafah, cara berpikir terbaliknya, panjenengan dapat nikmat kubur. Panjenengan dapat apa? Nikmat. Apa yang dibaca? Surat Al-Mulk.
Angkat tangan yang sudah istiqomah al-mulk. Tawadu, mutawadhi'in, Masya Allah, bagus ya. Jadi mudah-mudahan kalau panjenengan amalkan setelah ini, mudah-mudahan saya juga katutan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang keempat. Apa yang keempat hadirin? Jangan lupa, seperti yang biasa saya awali pengajian saya, Sayyidul Istighfar. Dan saya sama Abu Shanum itu pernah mau komen itu kudu nangis bareng. Kudu nangis berebus milih, isin-isinan. Kenapa? Ada satu komentar perempuan, dia bilang apa? Terima kasih Ustadz, Ana ngerti dan hafal Sayyidul Istighfar setiap Ana dengerin pengajian antum. Itu jurune hati kok, ya Allah lego gitu. Wes pengajian ini gak usah dirungokno apa-apa, pembukaan itu ya. Minimal panjenengan hafal Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala wa wa'dika astata'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi fa innahu. Ibu-ibu sing banter, bapak-bapak mutawadhi'in tadi ya, tawadu ini pakai surga kabeh ini. Yang laki-laki lebih cepat insyaallah surganya. Amin. Sudah. Apa yang terjadi? Rasul mengatakan barang siapa baca Sayyidul Istighfar satu pagi satu sore, yakin dengan isinya. Jadi bukan sekedar baca kayak burung biola. Ada manfaatnya? Ada. Cuma keutamaannya tentu tidak sama ya. Dibaca, ngerti artinya, paham isinya. Rasul bilang, "Tsumma mata qabla an yusbiha atau tsumma mata qabla an yumsiya, fahuwa min ahli jannah." Kalau bacanya pagi kemudian meninggal, masuk surga. Kalau bacanya sore kemudian meninggal, masuk surga. Maka Rasul suruh sehari berapa kali? Pagi satu, sore satu. Maka ini jaminan untuk panjenengan meninggal dimanapun di antara waktu 24 jam itu, panjenengan dapat jaminan surga. Kalau saya Sayyidul Istighfar tidak tak baca cuma pagi sama sore, terus gak mandek. Pokok eling moco. Kenapa? Dalilnya kita diperintahkan banyak beristighfar. Betul apa enggak? Kita disuruh banyak istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu perintah dari Allah, kita banyak istighfar. Nah, maka kemudian karena ini Sayyidul Istighfar termasuk istighfar, maka seharusnya bukan cuma pagi satu, sore satu, tapi diperbanyak. Nah, 4 ini panjenengan pegang bu, mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nomor 1 sama nomor 2 zikir ba'da salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wa la syarika lah. Yang kedua ayat nomor 3 surat Al-Mulk. Berapa ayat Al-Mulk? Baca itu kalau sudah sering dibaca 3 menit selesai. Kalau baru mulai sih ta fathah ta alif sukun ta ro fathah ro ka fathah ka tabaraka. Lah begitu kira-kira nanti Ramadan tahun depan baru selesai bacanya. Yang terakhir jangan lupa Sayyidul Istighfar. Itu sebagai oleh-oleh panjenengan pulang. Hadirin sekalian, apa yang kita maksudkan dengan ucapan singa prematur? Singa prematur ini hadirin kita maksudkan orang-orang yang oleh Allah Ta'ala diberikan potensi kekuatan, diberikan potensi keuangan, diberikan potensi kemampuan, diberikan potensi finansial, diberikan potensi jabatan. Tapi ternyata semua itu yang seharusnya menjadikan dia seperti singa, tapi ternyata singanya apa? Prematur. Kekuatannya tidak dipakai, kemampuannya mubazir, kekuatannya, jabatannya, keuangannya, semuanya seakan-akan itu menjadi singa yang prematur. Dan yang kita maksudkan di sini anak-anak muda. Sekarang panjenengan buka di dalam surat Ar-Rum. Surat apa? Ar-Rum. Pada ayat yang ke
21 la haula wala quwata illa billah rabi. Allahu akbar. Ini arung 21 terus aja kayak wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini nantang panjenengan lho, Pak. Ibu-ibu begini nantang. Surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Ayat yang ke berapa ini? 54 betul. Ayat yang ke-54. Surah Ar-Rum ayat berapa? 54. Ini kunci. Nanti ada Al-Kahfi, nanti ada hadis Nabi. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Allahul ladzi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kalian. Siapa yang nyiptain kita? Allah. Apa Allah bilang min dha'fin? Pertama kalian diciptakan lemah. Betul apa enggak? Lahir dari perut ibu kita bisa jalan kaki, bisa makan sendiri, bisa mandi, bisa eker-eker. Maka kita baru lahir kalah sama PT baru netes. Iya, PT baru netes bisa jalan. Panjenengan? Nah, itulah maka Allah katakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kalian di awal penciptaan dalam keadaan lemah. Di gua lo gak bisa lapo-lapo. Iya benda. Di gua gak bisa ngapa-ngapain. Dikasih nasi di depannya bisa nyuap? Gak bisa. Terus ibunya bilang, tak kayak kok gak kelemangan bisa karepmu. Kan gak bisa. Karena memang itu penciptaan Allah kepada manusia di awal penciptaan. Tapi apa? Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah fase lemah itu, Allah berikan kepada kalian fase kekuatan. Kuat ini datangnya setelah lemah. Para ulama mengatakan apa? Hada waqtus syabab. Ini usiamu muda. Sampai orang-orang yang sudah sepuh itu dalam pepatah Arab dikatakan apa? Ya laita syababu ya'udu yawman sa'unabbi'uhu bima fa'ala al-mushibu. Kalau umur muda ini bisa kembali sehari saja. Itu orang-orang sudah sepuh itu nyesel. Kenapa nom-nomanku dia gak seperti ini? Kenapa nom-nomanku gak ngaji? Kenapa nom-nomanku dia gak sunat? Kok jadi sunat? Kenapa nom-noman dulu kok gak maksimal gitu? Karena yang sudah sepuh maaf ya, dijak sholat suwe ya butuh kursi. Ya benda, diajak berjuang fisabilillah kadang-kadang malah ngerepoti, kadang-kadang ya. Diajak untuk kemudian ngaji, duduk, istiqomah, fokus, 2 jam setengah bahas kitab, tangi ya keringgingan kabeh. Ya benda, yang itu tidak ada di kalangan anak muda. Maka Allah bilang anak muda ini kuat, kekuatan. Kuat. Berapa muda itu bu? Mulai balik sampai umur 40. Mulai apa? Balik sampai umur 40. Dan para ulama mengatakan qimmatus syabab 33. Puncaknya muda, puncaknya itu 33 seperti saya sekarang. Kenapa? Tidak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa lah saya ngomong kok. Berapa puncaknya muda? 33. Itu puncak-puncaknya. Artinya setelah itu rosok. Tapi pas di puncaknya itu umur berapa? 33. Itulah kenapa penghuni surga umurnya berapa? Penghuni surga umurnya berapa? 33. Sehingga selamat ya bubuan. Penghuni surga itu umurnya 33. Ingat cerita Rasulullah bercandain seorang perempuan. Ada perempuan datang sambil jalannya susah gitu, duduk sampai Masjid Nabawi mau duduk majelis taklim sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang apa? Al-ajuz la tadkhulul jannah. Perempuan tua tidak bisa masuk surga. Langsung ngadeg, mulai. Pulang dia itu perempuan. Loh, saya datang ke majelis taklim kepingin surga. Sama Nabi Muhammad dibilang perempuan tua tidak bisa masuk surga. Ngapain? Keluar dia sama Nabi Muhammad. Ya, jangan ya ajuz. Bu, sini, mau kemana? Terus gak usah duduk. Sini dulu, kenapa? Saya
Saya datang di majelismu ingin syurga. Sementara engkau mengatakan perempuan tua tidak ada di syurga. Rasul bilang, loh betul. Ya tak boleh lah betul. Loh, saya tak lah rumah orang itu loh, medok itu kadang-kadang. Keburu emosi. Jadi ininya kurang. Jadi sebagian dari wanita itu kesian. Ketika meninggal akalnya itu masih orisinil. Si ori. Belas gak tahu kanggo. Disimpen tok. Betul Pak? Nah, perempuan sekarang pintar-pintar, Masya Allah. Nah sudah, Rasul panggil sini Bu. Memang betul, tidak ada perempuan tua di surga. Karena nanti kalau semuanya itu masuk surga, panjenengan kembali muda. Umurnya seperti siapa? Dibilang umurnya itu salasan wa salasuna, umurnya 33. Itulah kenapa para ulama bilang puncaknya muda 33. Pas kuat-kuatnya, seger-segere, semangat-semangati. Tapi ingat, waktu kuat ini tidak terus. Allah bilang apa? Wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Setelah masa kuat itu lewat, dha'f kembali lemah, wa shaybah. Shaybah itu apa? Mulai keluar rambut yang berwarna putih. Belum ada, aman. Maaf. Aman. Mau rambut kepala, mau rambut jenggot, mafish. Tidak ada putih. Yang sudah putih. Panjenengan kok nampaknya tidak terima. Nggak boleh begitu ya. Makanya sudah mulai muncul putih-putih. Apalagi sudah tidak ada hitamnya begitu, mulai hati-hati ya. Putih kabeh gitu. Nah maka orang kalau sudah keluar ubannya Bu, itu namanya sudah mulai sama Allah diingetin. Ayo ingat, ayo sholat, ayo tobat, ayo ngaji. Nah maka di tengah-tengah dua lemah ini Allah sisipkan di sana apa? Kekuatan. Nah kekuatan ini dikatakan oleh para ulama tafsir humus syabab. Mereka itu orang-orang yang masih muda. Panjenengan tahu Abu Bakar masuk Islam usianya berapa? Ada dalam satu riwayat 37, dalam satu riwayat 35. Pokoknya 6 duruk petang bulu. Nabi Muhammad waktu itu diutus menjadi Nabi umur berapa? 40. Berarti Abu Bakar usianya di bawah Nabi Muhammad. Umar lebih muda lagi, Utsman lebih muda lagi, Ali lebih muda lagi. Anak-anak muda. Nah, kemudian panjenengan tahu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Apa Allah bilang? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ashabul Kahfi itu Bu, berapa orang? 3. La haula wala quwwata illa billah. 5. Ya kan anak 8 wes. Coba diurut 1 sampai 10. Siapa tahu yang bener ya? Saya kemarin di Paciran, di Lamongan. Saya dicandai, ada anak itu di depan duduk pengajian. Serius, ngewatek dari pembukaan itu dicatat. Saya bingung, apa ini? Utang. Tak goyang bisa. Mas, Ashabul Kahfi itu laki-lakinya 9 sama 10. 9 Ustaz lu. Ngawur 7. Berapa? 7. Yang ke-8 siapa? Anjingnya. Itu tak kira nyewatet, itu tak kira rodok pinter. Ternyata gak sepi loh ya. Saya gedat ya, 9 sama 10. 9 Ustaz jadi. Itu saya menurut tambah, itu kok ini, kok Paciran saya bilang. Gak ada, 7. Dan mereka itu abna'ul aghniyai wal umara. Anak-anak wong sugih. Ashabul Kahfi 7 orang ini Bu, yang rela pergi dari kemewahan rumahnya untuk masuk ke dalam gua. Ini anak-anaknya orang kaya. Nah, sekarang kita mau cerita di sini, Bu. Kenapa sekarang anak-anak muda kita ini kok terkesan seperti singa prematur? Sakjane mengaum tapi dadine meong. Sakjane sekarang meong pun gak wani banter. Angel wis belasane itu muda-muda semua itu ya. Ayo, kenapa anak muda sekarang itu kesannya kok Jawa? Pernah lihat video WA yang ketika artis-artis Korea disuruh teriak,
Terus ada alat untuk mengukur kekuatan teriakan. Pernah lihat nggak di share-sharean juga? Pernah ya? Artis Korea yang laki cantik itu, nggak pernah. Itu disuruh teriak, ada alatnya seperti HP begini taruh depannya. Nanti dia menunjukkan kekuatan teriakan itu. Anda tahu teriaknya lanang loh ini. Yang lain lagi, ayo teriak. Gemes saya lihatnya. Itu tak kuat. Ambil pun dibuka. Jadi itu dibantar. Terus di sebelahnya dibandingkan dengan seorang laki-laki muslim yang biasa di medan perang, gagah, gede, medeni gitu, laki banget gitu loh. Suruh teriak, wah, Korea. Tapi ibu-ibu seneng drakor ya, astagfirullahaladzim. Ya lahir generasi drakor nanti. Selamat gak Dracula ya. Nah sudah. Maka artinya hadirin sekalian, itu Ashabul Kahfi anak-anak muda. Tapi mereka berani. Sekarang panjenengan lihat, ini non sewu yang sepuh-sepuh ya. Panjenengan jangan tersinggung sama saya ya. Karena ini kita kumpulkan dari berbagai tempat. Kenapa anak muda itu tidak bisa mengaum? Bisanya kok meong-meongan? Karena mohon maaf sekali, yang sepuh tidak memberi ruang. Yang sudah sepuh, yang seharusnya mulai mundur pelan-pelan gitu ya, itu ternyata dia tetap kepingin jadi imam, tetap kepingin jadi ketua takmir, tetap kepingin jadi ketua ini, tetap kepingin jadi ketua itu. Sing enom dek isor, oso didik, enom gak melo-melo. Mending mana diundang rapat terus dewi. Anak muda tidak dikasih ruang. Ayo yang muda ngaku, ya beda. Bagus, mewakili perasaanmu. Masya Allah. Jadi yang muda ini usul apa? Gak bisa. Lagi pemuda mau bikin acara, ini gak tahu, ini dananya besar. Pemuda lagi mau bikin acara, oh kamu gak tahu, ini kita sedang diawasi. Pemuda lagi mau bikin acara, tempatnya di mana? Lo kok kira di kampungmu tak? Loh. Padahal pemuda itu biarkan mereka gerak. Kenapa? Mereka sedang di puncak-puncak kekuatannya. Panjenengan yang sepuh cukup mengarahkan. Itulah ibu-ibu. Panjenengan tahu Sayyiduna Umar bin Khattab? Itu penasehatnya semuanya anak muda. Kan rada aneh ya. Biasa kalau penasehat itu kan yang sudah berusia. Sehingga bercampur untuk mereka antara ilmu dan kebijaksanaan. Iya benar? Ilmu dapat, bijaksana juga dapat. Maka pantasnya jadi apa? Penasehat. Di tempat kita sekarang penasehat itu gua alon-alon. Orang itu sudah jadi penasehat itu setelah yang gua gitu loh. Gak tahu disowani, gak tahu ditakoni, rapat gak tahu dilapori. Loh kenapa? Penasehat. Jadi sekarang penasehat itu kesannya malah gak bergengsi loh, gak direken. Pensiunan. Penasehat itu pensiunan ketua saja. Sementara Umar itu penasehatnya anak-anak muda. 7-10 orang. Terus Umar ditanya, Umar, penasehat itu cari yang ngerti urip, ngerti hidup, yang pikirannya bijaksana. Kenapa penasehatmu anak-anak muda? Apa kata Umar? Karena aku hidup menyongsong masa depan, bukan menyesali masa lalu. Dengar katanya Umar. Karena aku hidup apa? Menyongsong masa depan, bukan menyesali masa lalu. Kalau yang aku kumpulkan orang tua, ceritanya cuma satu. Zaman biyen li, wes entek sudah. Zaman biyen li, wayahe bangun masjid iki li. Iki biyen yo, ngono iku ngene iki temboke bareng iki. Ceritanya mundur. Sementara kata Umar, kalau aku cerita anak muda tidak punya cerita zaman biyen li, tidak punya. Maka anak muda itu akan menyongsong masa depan. Ya apa caranya dakwah bisa maju ke depan? Bagaimana caranya persyarikatan ini bisa eksis ke 100 tahun ke depan lagi? Bagaimana caranya Muhammadiyah ini bisa menyenangkan di mata anak-anak muda? Itu kalau yang sepuh ini wes talang ini serapopo lho li. Oh masjid ora bocor kan? Halo masjid sak ini jamaah lek maghrib wong telu. Kan gitu. Tapi
kalau anak muda mikir, betul kan? Panjenengan kan, iya mbak ya, ya. Masya Allah, panjenengan cocok sama saya ya. Memang begitu. Itulah kenapa Umar itu ambil penasehatnya bukan orang tua tapi anak muda. Karena apa kata Umar? Aku ingin menyongsong masa depan. Anak muda minim pengalaman di belakang, maka omongannya dia sesuatu yang akan mencerahkan di masa yang akan datang. Nah, sekarang saya akan sampaikan di depan panjenengan penyakit saobati. Yang ini saya simpulkan dari buku Pemuda Kahfi yang ditulis oleh Syekh Dr. A'id Al-Qarni. Siapa? A'id Al-Qarni yang beliau tulis kitab La Tahzan. Itu kitab yang bestseller dia. Nomor 1. Kenapa pemuda sekarang itu menjadi kesannya prematur? Sik enom tapi gak wani lapo-lapo. Sik enom tapi gak punya prestasi. Masih muda tapi lebih seneng cangkruk di warung kopi dibanding bergerak untuk umat. Iya benar. Sik enom-enom iki lho ngopi ya. Ben-ben itu kampung Inggris penuh tak lihat pemuda Muhammadiyah kayak kok ini. Loh iya, itu kaget saya. Ternyata pemuda. Masuk di jalan Lamtama, pemuda mana nih? Masuk jalan Dahlia, pemuda bisa. Masuk di jalan mana lagi? Flamboyan, paling akeh flamboyan. Ngelompok apa tinggi? Saya deketin, saya kira ngomong tentang pemuda Muhammadiyah gitu ya. Ternyata ngomongnya apa? Via Valen menit ini konser itu. Hancur pemuda Muhammadiyah sudah. Nah, lanjut. Nomor 1, apa sebab? Qillatul ilm. Kurangnya ilmu. Itu sumber kemunduran pemuda nomor 1. Kurangnya apa? Ilmu. Kenapa Pak? Ilmu itu menggerakkan. Ilmu itu mencerahkan. Ilmu itu generator. Ilmu itu mesin yang menjadikan panjenengan bisa maju ke depan. Dan ilmu itu juga rem. Ngerti kapan kudu ngegas, kapan sedikit ngerem. Seperti sekarang ini, mohon maaf Pak, kita jujur saja. Keadaan negara seperti ini bukan waktunya kita ngegas. Ini waktunya kita mundur sejenak. Nyusun lagi. Ngatur kekuatan, ngatur visi dan misi, ngatur sistem. Nanti ketika agak longgar lagi, kita coba mendorong maju ke depan lagi. Ketika mulai ketat lagi, begitu orang dakwah itu. Dan ini bisa terlakukan karena adanya ilmu. Nah maka lihat, pemuda di zaman Rasulullah SAW. Apa sih cara Nabi menangani pemuda? Ada 3. Jadi ini untuk bapak-bapak Muhammadiyah yang sudah sepuh, yang ada di jajaran PCM. Untuk kemudian mentreatment teman-teman yang masih muda di PD Muhammadiyah. Pimpinan PDPM. Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Oh iya, pimpinan pimpinan kok lali. Pemuda Muhammadiyah. Nomor 1, Rasulullah itu menguatkan apa untuk pemuda? Pendampingan. Arek nom gak boleh dicul. Anak muda gak boleh dilepas. Harus 24 jam didampingi. Lu Ustaz, aku kok emang nganggur 24 jam dampingi? Enggak. Ya itu kalau mau sukses. Jadi Rasulullah itu senantiasa ada di setiap masalah yang dialami oleh pemuda di zamannya. Rasulullah itu ada di masjid untuk mendengarkan curhatan dari anak muda. Rasulullah itu rumahnya terbuka ketika ada anak muda ingin bertanya. Kan mesti begitu. Sementara kita sekarang ono arek enom teko, "Lapo?" Turu wae lah wis. Kono lo ngopi nang La Flamboyan. Itu. Nomor 1 pendampingan. Nomor 2 apa? Penguatan ilmu. Nomor 3 didorong ibadah. Ini caranya Rasul ngadepi pemuda. Nomor 1 apa dulu? Didampingi. Nomor 2 ilmunya dikuatkan. Nomor 3 ibadahnya dikuati. Kalau 3 ini dipegang sama yang sudah sepuh untuk anak muda, mau aku ada nomor ini. Nah, maka yang nomor 1, kurangnya ilmu, ini masalah pertama. Dan jujur Pak ya, mohon maaf sekali, saya sampaikan, saya orang Muhammadiyah. Jadi kalau panjenengan ngomong begini, ojo tersinggung. Di Muhammadiyah ini sekarang Pak, ahli ilmunya habis, organisatorisnya naik. Sehingga rohnya Muhammadiyah hilang.
Ngomongnya mek organisasi. Tertib rapat, tertib notulensi, tertib notarian, itu top. Sementara nggak ngerti Muhammadiyah ini mau dibawa kemana nggak ngerti. Yang penting amal usaha jalan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bikin Muhammadiyah dengan ruhnya Al-Ma'un. Dengan apa? Ruhnya Al-Ma'un itu ilmu. Itu apa? Ilmu. Sampai murid-muridnya bingung. Pak Yai, ya Allah Al-Ma'un mana Pak Yai? Apa Pak Yai Al-Ma'un ini? Sama Kiai Haji Ahmad Dahlan diapain? Diajak keliling kampung. Betul tak? Diajak keliling kampung. Ada orang di depan rumahnya tidak pakai baju kelaparan. Lihat kamu. Iya. Lewat lagi ke depan sana. Ada anak kecil dites suruh baca, tidak bisa. Kiai Haji Ahmad Dahlan bilang, lihat kamu. Iya. Lagi ke sana ada perempuan tidak pakai jilbab. Lihat kamu, lihat. Lagi ke sana ada penindasan. Lihat kamu, lihat. Terus mau pindah surat apa? Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lo Al-Ma'un aja kamu belum ngerti kok. Jadi ilmu di sini bukan cuma ilmu yang masuk ke dalam akal, tapi ilmu yang menggerakkan seorang anak muda untuk kemudian berani tampil ke depan. Jret dadi yo macan. Kudune. Panjenengan dunia bal-bal banter kudune. Nah, begitu. Maka anak muda harus dikuatkan apanya, Pak? Ilmunya. Terus bagaimana pemuda Muhammadiyah ngaji sampai malam Jumat toh? Iya di Masjid Nur Hasan. Selain itu ngaji di mana? Ahad pagi. Selain itu ngaji di mana? Tempe, ngopi, outbound, gathering, boleh tidak apa-apa. Tapi diisi dengan ilmu. Nomor 2, jahil anil akidah, bodoh tentang akidah. Maaf ya bahasanya bodoh. Bukan saya meremehkan, tetapi memang itu bahasanya. Bodoh tentang akidah. Akidah ini, Pak, ini yang paling kuat untuk bikin seorang laki-laki rela maju ke depan masih di paidu. Dan mohon maaf, untuk untuk anak-anak yang bergerak, paidu itu gak mempan. Untuk orang yang gak bergerak, paidu itu menyakitin. Untuk yang gak lapo-lapo loh. Orang kalau tidak punya gerakan, orang kalau tidak punya kegiatan, orang kalau tidak punya pencapaian, paido itu gembosi. Paido dicibir. Apa dicibir? Mundur ini loh. Nabi Muhammad diantemi waktu, maju. Sahabatnya dibunuh, maju. Anaknya diceraikan, maju. Kenapa? Akidahnya kuat. Kita dicibir. Kalau merekesan, dicibir. Apa masalahnya itu? Orang itu kalau gerak, Pak, paido itu gak jadi masalah. Dan ini serius, ini bukan bercanda. Jadi panjenengan, Pak, kalau sibuk dengan apa yang panjenengan fokus untuk melakukannya, maka panjenengan gak akan kepo dengan paiduan orang lain. Betul apa enggak? Maka orang yang berhenti karena paiduan itu biasa tidak punya kegiatan. Sehingga bendino-dinone mek buka status wong, nyindir aku. Buka mana story Instagram, pamer. Buka mana Telegram, ngono tok tulis. Buka mana Facebook, ini pasang status. Kenapa? Tidak punya kegiatan. Kenapa tidak punya kegiatan? Akidahnya lemah. Tak cerita nih. Panjenengan tahu ketika perang Khandaq, perang apa? Khandaq. Itu parit yang digali berapa kilometer? 15 kilo. Lebarnya berapa? Lebarnya berapa? 15 meter. Dalamnya berapa? 8 meter. 15, 8. Tujuannya apa? Kuda tidak bisa loncat. Kalaupun terlanjur jatuh tidak bisa naik. Ketika perang Khandaq itu orang-orang kafir Quraisy itu kumpul untuk nyerang Madinah. Setelah mereka sampai, kaget mereka. Lu gak iso mlebu. Ada parit. Dan parit itu digali, Pak. Bukan nyewa alat berat. Pacul, jancu,
Bego enggak ada. Bagus. Dan itu Nabi Muhammad bukan kontrol. Ayo, sebelah sana, sebelah sana. Yang sana. Maju dikit. Itu, ya itu. Yang sana, jangan terlalu lemah. Ayo, maju. Ini Nabi Muhammad. Itu maka PCM ini di depan anak pemuda kudu ini. Ojo PCM ini. Masuk. Sopan bener pemuda ya Allah. Ini mulai diambil ya sama PCM ini. Sudah, itu bukan PCM, artinya seperti itu. Kemudian apa Pak? Ketika parit dibangun, orang kafir Quraisy datang. Mereka tidak bisa loncat. Yang nyoba nekat loncat 4 orang. Yang 2 mati ke panah, mati ke panah. Yang 1 wis kadung mudhun gak iso munggah balik maneh. Yang 1 selamat sampai tempatnya orang Islam. Siapa satu yang berhasil itu? Namanya Amr ibnu Abdul Wud. Siapa namanya? Amr bin Abdul Wud. Panjenengan buka sejarah, siapa Amr bin Abdul Wud ini? Amr bin Abdul Wud itu panglima perangnya Quraisy, rojul bi alfi rojul, laki-laki setara dengan 1000. Satu orang setara berapa? 1000. Anda buka kitabnya Ibnu Katsir. Itu Amr bin Abdul Wud kalau berdiri di bawahnya karpet, itu karpet ditarik 40 orang gak goyang. Anda lihat sekuat apa ini orang? Dia berdiri aja di atas karpet gitu, dia tahan gitu. Itu karpet ditarik 40 orang gak obah. Maju Amr. Bilang apa? Ya umatul Islam. Orang Islam. Kalian bilang kalau kalian mati di perang bakal masuk surga kan? Ayo siapa yang maju lawan saya? Sahabat pura-pura gak kerumunan. Bingung ini. Karena Islam mengajarkan orang gak boleh konyol, paham gak? Tidak boleh konyol, apa-apa yang penting surga. Gak usah pakai baju perang. Malah baju perang ini. Tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Sudah, subhanallah, apa yang terjadi hadirin? Ketika Amr nantang mubarazah. Jadi di peperangan itu Pak, sebelum perang dimulai ada yang namanya mubarazah. Mubarazah itu 1 lawan 1. Untuk manasi. Sudah. Ketika Amr bin Abdul Wud yang maju, orang Islam tidak pasti noleh. Ini katanya. Astagfirullah. Subhanallah. Anda tahu siapa yang berdiri? Ali bin Abi Thalib. Umurnya saat itu berapa? 16 tahun. Berdiri Ali. Ya Rasulullah. Ana lahu. Iki wong buat saya. Itu orang yang sombong itu katanya Ali buat saya. Rasul bilang apa? Ijlis ya Ali. Innahu Amr bin Abdul Wud. Ali duduk. Itu yang mau kamu lawan Amr bin Abdul Wud. Maksudnya Rasul ojo kali perkara, lungguh. Rasul tanya lagi, teriak Amr bin Abdul Wud. Ayo orang Islam, enggak kok pengecut kabeh. Sahabat yang lain, astagfirullah. Ali berdiri lagi. Ana lahu ya Rasulullah. Itu buat saya itu orang. Rasul bilang kedua kali, ijlis ya Ali. Innahu Amr bin Abdul Wud. Duduk Ali. Itu Amr bin Abdul Wud itu. Tak bisa namanya. Sudah. Ketiga kalinya itu Amr tanya, mana orang Islam ini? Sahabat yang lain tetap astagfirullah. Atau kalau sekarang mendaki Tasbih. kadang-kadang lambenya pinggir tapi mendak. Sudah ketiga kalinya Amr bin Abi Wud teriak, mana orang Islam? Ali berdiri. Ya Rasulullah, ana lahu ya Rasulullah. Aku buat dia. Dia buat aku. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, innahu Amr bin Abdul Wud. Itu Amr bin Abdul Wud. Apa katanya Ali? Wa ana Ali ibn Abi Thalib ya Rasulullah. Dan aku Ali putranya Abu Thalib. Apa kata Rasulullah? Umurnya 16 kan? Dipakein surban. Ruh ala barakatillah ya Ali. Berangkat, tak doain selamat. Majuan. Amr lihat anak kecil dalam satu riwayat apa Pak? Itu pedangnya Ali lebih panjang dibanding orangnya.
Tapi akidahnya bikin dia semangat. Maju Ali. Pakai litham. Litham itu kalau perempuan sekarang kayak cadar. Jadi ditutup karena padang pasir. Jadi kalau perang itu pakai penutup biar gak ngelek geleduk. Sama Amr bin Abdul ditanya, "Mana? Kamu siapa?" "Ana Ali bin Abi Thalib." "Aku Ali bin Abi Thalib." Apa kata Amr bin Abdul? "Lu bapakmu koncoku." "Bapakmu itu koncoku, lu mau aku musuhan be anak." Itu pulang. Kata Ali, "Apa? Anak mau musuh sama kamu." "Loh, tidak bisa," kata Amr. "Bapakmu temanku, lu mau anak musuh anak." Kata Amr bin Abdul, "Kalau aku menang, apa kata perempuan Quraisy? Arek cilik kok dilawan. Apalagi kalau aku kalah. Tambah malu perempuan Quraisy." Sudah, akhirnya kata Amr, pulang, aku mau yang lain." Apa kata Ali? Ketika Amr mengatakan, "La uridu qatlak," saya tidak mau bunuh kamu. Apa kata Ali? "Wa ana uridu qatlak," tapi aku yang pengen bunuh kamu. Lihat anak muda. Kalau sepuh-sepuh kan mulia, iya tak mulia. Amr muda. Oh Ali. "Aku tidak mau bunuh kamu," kata Amr. Apa kata Ali? "Lah aku pengen bunuh kamu ya apa?" Terus kata Ali, "Ya wis." Kata Amr, "Ya udah." Terus Ali bilang, "Amr, aku kasih untuk kamu 3. Nomor 1, ucapkan syahadat." Gak situ tak pakai ini. Anak kecil Pak, yang dikira orang Ali bakal mati, ternyata Ali malah ngancem, "Ucapkan syahadat, saya tidak bunuh kamu." Apa kata Amr? "Loh, kalau saya ngomong syahadat, saya tidak kesini. Saya di pasukannya Nabi Muhammad kalau saya ngomong syahadat." Ya sudah, berarti yang kedua. Apa yang kedua? Pulang ke kampungmu. Kok anak kecil? Pulang ke kampungmu. Apa kata Amr? "Madza taqulu nisa'u Quraisy?" Apa nanti dibilang sama perempuan Quraisy kalau saya pulang? Jadi malu. Jadi perempuan di zaman itu nyemangati sing lanang mulai diamuk. Jam 11 kok mulai balik. Engkau yang mulai jam 2 bengi. Begitu. Itu perempuan zaman dulu semangati. Pulang kata Ali. Ya sudah, kata Amr, ya tidak bisa kalau saya pulang. Saya pulang orang Quraisy malu. Ya sudah, yang ketiga apa yang ketiga? Kamu perang, tidak boleh turun dari kuda. Padahal orang itu perang, Pak, kalau dia di atas kuda lebih gampang. Kali ini kok. Kata Ali, saya tidak mau menang gampang lawan kamu. Coba ini anak muda ini, apa yang bikin dia begitu? Akidahnya, Pak. Karena dia yakin Allah pasti nolong saya. Ini akidah. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit. Dikuatkan sama Allah orang itu. Katanya Amr, ya wis tak pilih yang nomor 3. Saya perang sama kamu, saya di atas kuda. Mulai Pak, dang. Setelah beberapa waktu, berdiri Ali, takbir, Allahu Akbar, qataltu Amr bin Abdi Wud. Aku sukses membunuh Amr bin Abdi Wud. Ketika sukses Ali ini, Pak, itu pasukannya umat Islam langsung jadi kayak macan kabeh. Semangat. Maksudnya apa? Orang terkuat di antara mereka dikalahkan sama anak kecil di antara kami. Umurnya kecil, fisiknya kecil, akidahnya besar. Coba. Panjenengan tahu akidah ini menguatkan. Panjenengan tahu Mus'ab bin Umair, tahu Mus'ab bin Umair? Amr bin Abdi Wud gak kenal, Mus'ab bin Umair gak kenal. Atta Halilintar tahu? Tahu Atta? Tahu? Mus'ab bin Umair ini anaknya orang paling kaya. Masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, Mus'ab bin Umair ini laki-laki ganteng, soge, akhlaknya bagus. Kalau dia lewat suatu gang, kemudian dia pergi dari gang itu, kira-kira setengah jam, sak jam setelah dia pergi, orang bisa tahu ini Mus'ab bin Umair barusan lewat ini. Tahu dari mana? Padahal uangnya disilang. Aroma minyak wanginya. Minyak wangi itu gak hilang walaupun 1-1,5 jam. Saking sugih. Baju yang dipakai gak punya anak muda di zamannya. Minyak wangi yang dia miliki tidak dipakai orang kaya di zamannya karena dia paling kaya. Ketika masuk Islam, Anda tahu? Ketika dia mati syahid, itu kain kafan tidak cukup nutup badannya. Ditarik ke kaki, kepalanya kebuka. Ditarik ke kepala, kakinya
kebuka. Rasul bilang apa? Tutupkan kepalanya, tutupi kakinya dengan daun. Ini akidah. Seperti tadi ashabul kahfi, anaknya wong sugih rela turun deh gua. Kenapa? Akidah. Maka pemuda akidahnya harus diapain? Dikuatkan. Saya minta waktu 7 menit lagi. Kemudian panjenengan tahu keluarganya Ammar bin Yasir. Keluarganya siapa? Ammar bin Yasir. Keluarganya Ammar bin Yasir ini waktu itu Ammar masih kecil. Bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Sumayyah itu manusia pertama yang mati syahid dalam agama Islam. Ini awwalu syahid fil Islam. Perempuan bukan laki. Setelah dia itu ketahuan tuannya bahwa Sumayyah dan Yasir masuk Islam, tuannya tidak terima. Disuruh mereka murtad kembali. Itu si Sumayyah dipanasin besi kayak linggis gitu, panasin sampai ujungnya merah, lalu ditusukkan mulai tengkuknya ini. Tusuk. Ususnya leleh. Keluar di mana? Di kemaluan aja. Meninggal Sumayyah. Terus ganti Yasir, suaminya. Siapa nyiksa suaminya, Bu? Kaki kanan sama kiri dipenteng sama kuda. Dan itu kuda ditarik pelan-pelan. Kuat panjenengan? Apa yang bikin Sumayyah sama Yasir ini kuat apa? Akidah. Kenapa dia kuat? Rasul lewat di depannya. Rasul lihat, gak iso ngewangi. Apa kata Rasul? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Keluarga Yasir, sabar. Kenapa? Ana sudah lihat bentar lagi kalian pindah ke surga. Lihat. Apa-apa kalau sudah dengar surga, Bu, dia ngenteng. Iya apa enggak? Sahabat Nabi mau berangkat perang. Kemudian Nabi Muhammad ditanya sama sahabat ini perang sudah mulai, ya Rasul, sambil dia makan kurma. Kalau saya mati di situ saya dapat apa? Rasul bilang kalau kamu mati, maju, tidak pakai mundur, falakal jannah, kamu tempatnya di surga. Wih. Ketika dengar surga, Pak, itu kurma dihitung, itu. Terus dia mikir apa? Innaha la hayatun tawilatun hatta akulat tamarat. Ini kalau tak habiskan 7 butir kurma ini, kesuwen untuk saya dapat surga. Kurmanya dibuang biar dimakan temanku, aku maju. Dan betul dia mati syahid. Akidah. Nomor 3. Apa yang menjadikan anak muda kita sekarang itu lemah? Kurangnya teladan dari yang tua. Sing tua itu mek ndudukno eker-ekeran tok. Yang tua itu ndudukno kemalesan tok. Yang sepuh itu hanya menunjukkan konflik. Yang sepuh itu hanya menunjukkan masalah, tapi mereka tidak menjadi solusi dari masalah. Akhirnya anak muda kurang apa? Tidak punya teladan. Sopo sing tak contoh ini? Tuh, jelas Nabi Muhammad. Tuh, waduh. Saya 400 tahun pun bisa. Saya mau yang contoh yang sekarang ketok di PCM Pare gitu. Nah, Allah. Ini pemuda ketoknya menang pagi ini ya. Kena lagi yo. Enggak, ini bukan panjenengan, tapi artinya ini kan ceramah umum saja ya. Jadi kurangnya teladan. Coba yang tua itu nunjukkan. Wes Mas, berangkat toh. Kami yang tua bekeng di belakang. Maju anak muda, Pak. Coba yang tua ini menunjukkan, Mas, ini masjid bangunanku. Yang sepuh-sepuh di Pari. Ayo anak muda mau bikin apa? Ini arahan ada. Ayo anak muda bikin, kita dukung. Maju anak muda. Tapi sayangnya yang muncul dari generasi tua ini, itu nampaknya konflik. Rebutan. Pemuda gak saya ikut-ikut, diam. Jadi yang anak-anak muda ini bingung, aku kudu nyontoh sopo. Sampai kemudian ketika anak muda mau bergerak, itu males di alam, kok paling bergerak ya di lok netok. Engkau paling ya di paidu. Engkau paling malah gak sukses malah di gembosi. Tidak boleh. Harus punya teladan. Dan anak muda harus punya buku, judulnya apa? Hayatus Sahabat. Kehidupan para sahabat. Kayak semangatku muruk gitu. Harus punya apa? Teladan, karena pemuda sekarang ini krisis keteladanan. Maka itulah mereka itu sekarang, maaf ya,
Itu teladannya itu tokoh-tokoh fiktif. Naruto. Yang bal-balan itu apa? Kapten Tsubasa, Ranger hijau, Satria baja hitam. Ini sepeda motor Wing model Satria baja hitam ini. Towi. Nah ini, tidak bisa sampai mereka itu bikin keteladanan fiktif. Panjenengan tahu? Kira-kira hampir setahun yang lalu saya dibully habis, gak reken blas. Gara-gara apa? Haji Riki itu ya, pemuda-muda ini. Haji Riki itu bikin materi pengajian judulnya apa? Hikmah kematian Naruto. Ustaz Pak, lulusan pondok, kuliah syariah, kok ngomong hikmah kematian Naruto? Tapi aku kok nurut aja di arah situ ya. Sudah, itu saya dihujat. Dibilang apa? Ustaz kentean materi. Dibilang apa lagi? Ustaz kurang baca kitab, kakean dulu kartun. Muat sampai ada telepon dari Cirebon. Ustaz Cirebon telepon saya. Ustaz ada. Saya tanya, antum baca judul atau lihat materi? Anak baca judul. Itu masalah antum. Dulu materi ini. Kenapa kita bikin hikmah kematian Naruto? Karena waktu itu oleh penulis cerita Naruto dikisahkan seakan-akan mati. Pendukungnya Naruto gak terima, gak boleh. Naruto kudu urip terus, gitu loh. Kita mikir momen Naruto dibilang mati itu bertepatan dengan momen Nabi Muhammad dihina di Perancis. Anak muda lebih bingung Naruto mati dibanding Nabi Muhammad dihina di Perancis. Padahal Naruto ini fiktif, Nabi Muhammad itu real. Kenapa antum bingung sama yang fiktif? Karena kita kering keteladanan. Kita tidak pernah baca sirah Nabi. Kita tidak pernah kenal siapa itu Abu Bakar. Kita tidak kenal Salahuddin Al-Ayyubi. Kita tidak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak cerita nih Sa'ad. Saya kalau cerita itu menghayati banget ya. Sa'ad bin Abi Waqqas tahu? Ini laki-laki pemanahnya Nabi Muhammad. Saya pakai panah, itu LBS-nya 38. Abote tarian itu 38 LBS, pondage namanya. Itu detik ini. Teman saya di Kediri, yang badannya paling kuat, itu narik paling banter 60 LBS. Sa'ad bin Abi Waqqas berapa? 80 sampai 100. Jadi Sa'ad itu kalau narik panah, Pak, CS gini ya. Itu bisa tembus 7 sampai 10 orang. Jup. Kita kena tembok mandek kok. Itu saling 7 orang cup tembus. Ketika saat mau meninggal dunia, itu anak perempuannya masuk kamar. Ya abadi Pak, saya kepingin lihat panjenengan manah terakhir kali. Karena nampaknya panjenengan ini sudah sakit dan berat, sepertinya mau meninggal dunia. Kepingin lihat panjenengan manah terakhir. Apa kata Sa'ad? Ambilkan busur dan ambilkan anak panah saya. Di kasur loh ini bu, sakit loh, sakaratul maut loh ini. Ambilkan 3 anak panah, diambil 1, disikat ke atas, bus, tembus kan? Asbesnya kan tembus. Anak panah kedua dan anak panah ketiga gak meleset blas dari tembusan yang pertama, gak merusak. Itu menjelang kematian. Ini anak muda gak kenal. Anak muda kenalnya Deddy Corbuzier, kenalnya lagi Habib Hussein Ja'far Al-Hadar, remuk. Yang terakhir, kenapa anak muda itu lemah? Nomor 1 ilmu, nomor 2 akidah, nomor 3 keteladanan, nomor 4 tidak punya orientasi masa depan, gak duwe cita-cita. Pemuda, ayo saya mau tanya satu-satu, apa cita-cita nih? Yo, pokok melaku ini Ustaz. Harus punya target, harus punya apa? Cita-cita. Nah, cita-cita ini taruhan di depan, sehingga panjenengan berjalan ke arah situ. Cita-cita coba. Pemuda Muhammadiyah Pare harus punya markas dakwah. Ayo bikin, bisa. Cuma karena antum tidak punya cita-cita itu, ya gak bisa. Orang itu Pak, kalau nendang bola ke arah gawang, kemungkinannya berapa? 2. Bisa gol, bisa meleset, betul nggak? Ada kemungkinan gol, ada. Kenapa? Bolanya ditendang ke arah gawang. Tapi kalau tidak ditendang, kemungkinannya berapa? Cuma 1.
Nggak akan masuk, nggak ditendang. Sama pemuda, dai dhisik. Sukses gak sukses urusan buri. Karena kalau Anda bikin, Anda punya cita-cita, Anda punya harapan, Anda punya target, itu ada dua kemungkinan. Sukses, alhamdulillah. Nggak sukses, prosesnya sama Allah dinilai pahala. Tapi lagi gak gerak, ya kalau sukses sih. Ya apa enggak? Nah, maka 4 ini hadirin menjadikan pemuda itu seperti singa prematur. Nggak ngerti ilmu, akidahnya lemah, krisis teladan, dan yang keempat tidak punya cita-cita besar. Nah, maka itu disembuhkan dengan apa? Ayo bangkitkan majelis ilmu di kalangan pemuda, kuatkan akidahnya, yang sepuh-sepuh memberikan teladan yang baik. Kemudian harus punya program-program besar yang insya Allah dengan program itu sukses, alhamdulillah. Kalaupun tidak, sama Allah dinilai prosesnya sebagai pahala. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ya kalau banyak bercandaannya atau kemudian ini saya ulang sekali lagi ya, saya tidak sedang nyindir PCM Pari loh, ini ceramah umum. Karena saya ceramah ini bukan cuma di sini, ya di Malang, ya di Paciran, juga di Sidoarjo, temanya sama seperti ini. Karena apa? Ini kita kepingin pemuda Islam itu menjadi sumber kekuatan, cek semangat, cek hebat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kajian yang dibawakan oleh Ustaz Rifki Ja'far. Mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita, mempertebal keimanan kita, dan menambah semangat kita untuk selalu berfastabiqul khairat, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, infak kajian Ahad pagi pada pagi hari ini mendapatkan Rp2.255.000. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan. Pengumuman yang kedua, kajian SMS Senin malam Selasa besok insyaallah tanggal 6 Desember ba'da Isya sampai selesai bertempat di Masjid Mustaqim yang diasuh oleh Ustadz Syar'i Muzamil dengan tema Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 8. Pengumuman yang ketiga, kajian ba'da subuh Musola Al-Amin pada hari Rabu tanggal 8 Desember pada jam ba'da subuh sampai selesai bertempat di Musola Al-Amin Jalan Mayang Tulungrejo. Insyaallah akan diasuh oleh Ustadz Ahmad Wahyudi dengan tema Sirah Nabawi. Pengumuman yang keempat, kajian Tarjih Ulil Albab Kamis 9 Desember ba'da Isya sampai selesai yang diasuh oleh Ustadz Hamam Tontowi, tema membahas kitab Maza Ba'dal Maut di Masjid Nur Hasan Jalan Pelamboyan Tulungrejo Pare. Pengumuman berikutnya, kajian ekonomi pemuda Pare bersama Angkatan Muda Muhammadiyah yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 ba'da duhur sampai selesai. Diharapkan sholat duhur berjamaah di Masjid Ruqoyah Tawang. Insya Allah akan hadir Ustadz Musyafa' dari Gresik dengan tema mengoptimalkan potensi diri untuk meningkatkan kualitas etos kerja warga persyarikatan. Dengan ini kami menghimbau kepada kepala-kepala amal usaha Muhammadiyah untuk menginformasikan ke jajarannya. Pengumuman yang berikutnya, kajian Ahad pagi Ahad depan tanggal 12 Desember Insya Allah di Klinik Siti Fatimah
insya Allah akan hadir Ustadz Heru Kusuma dari Surabaya. Yang terakhir, kajian akad pagi Fajar Sholihin 2 pekan mendatang tanggal 19 Desember 2021 insya Allah akan hadir Ustadz Abdul Qadir dari Jombang. Dan yang terakhir, kepada jamaah yang belum punya kalender dari PP Muhammadiyah, insya Allah di meja belakang disediakan kalender dari PP Muhammadiyah dengan mengganti infak cetak Rp25.000. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menghendaki pemeriksaan dengan mikroskop LDA gratis, mohon